kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan, sukacitamu melimpah di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, Kau baik, pengorbananmu, kasihmu. Kami hanya bisa membalas dengan pujian dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Mulia namamu, Kau kembangkan hidupku, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau saat pagi hari ini kami boleh diam di dalam rumah Tuhan untuk menikmati suasana surga di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Roh Kudus, kehadiran-Mu memberkati kami. Kehadiran-Mu memerdekakan setiap kami dari segala tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini, dari segala kesusahan, masalah, persoalan yang selama ini menekan hati dan pikiran kami. Di rumah Tuhan inilah kami boleh merasakan ketenangan dan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa surgawi. Terima kasih Bapa, di saat kami memuji menyembah Engkau, lawatan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, supaya pulang dari ibadah ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap pribadi kami, umat-Mu yang telah Engkau tebus dan Engkau telah selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu pagi hari ini Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Engkau menasihati kami, Engkau menegur kami, Engkau menuntut kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami ini kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, namun iman kami hanya tertuju kepada-Mu Bapa. Kuduskan waktu ini Tuhan, di saat pemberitaan firman-Mu disampaikan, Roh Kudus berdolat atas hati dan pikiran kami. Tuhan menguasai, mengendalikan setiap hati dan pikiran kami dan segala keinginan kami, sehingga pagi hari ini kebenaran firman-Mu akan tertanam di dalam setiap hati kami. Roh Kudus urapi setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka, biarlah kami diberi roh yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang merupakan kerinduan hati Tuhan dan perintah Tuhan bagi kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, karena tanpa Engkau hamba-Mu tidak ada artinya. Pagilah hamba-Mu untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, untuk menyampaikan isi hati Bapa bagi kami. Terpujilah nama Allah yang kami sembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 127. Kitab Mazmur pasal 127. Kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 127. Judulnya berkat Tuhan pangkal kaya. Amin. Tetapi dikatakan berkat Tuhan pangkal selamat. Amin. Dikatakan nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Saudara percaya pada waktu saudara dan saya tidur, malam tidur, berkat itu turun atas saudara. Amin. Ini firman-Nya.
Dikatakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, kalau saudara mencermati keadaan hari-hari ini, di mana kasus COVID Omikron begitu merebak dengan begitu cepat, dan hari ini seluruh Indonesia sudah lebih daripada 34.000 orang yang terserang COVID Omikron. Ini belum lagi yang tidak swab, saudaraku. Karena gejalanya Omikron ini dengan flu itu hampir sama. Batuk, pilek, panas, dingin, saudaraku. Nah, saudaraku, berapa banyak orang hari ini kalau mengalami seperti ini, mulai batuk, sakit tenggorokan, kemudian pilek, mereka nggak berani swab atau antigen. Karena apa? Karena 90% mereka pasti terjangkit Omikron. Karena flu itu hampir sama gejalanya dengan Omikron, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hampir semua orang hari ini tidak kebal dengan virus. Karena apa, saudaraku? Meskipun ada orang yang sudah divaksin 2 kali, tidak jadi jaminan. Kalau imun di dalam tubuhnya nggak kuat, kondisinya lemah, capek, beban pikirannya berat, saudaraku, orang yang seperti ini rentan akan menghadapi penyakit. Satu pengumuman yang mengejutkan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saya dengar kemarin, saudaraku, bahwa orang yang di umur 60 tahun ke atas dalam waktu sebulan mulai hari ini tidak boleh keluar-keluar. Berarti saya nggak boleh keluar-keluar, tapi tidak keluar keringkingan, saudara. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu rasanya setiap manusia hari-hari ini sedang dicekam oleh sebuah ketakutan. Ini baru masalah penyakit, saudara. Belum masalah tentang bencana alam. Orang tidak bisa memprediksikan saatnya terjadi bencana alam, terjadi banjir bandang, tiba-tiba orang yang lagi mandi di sungai hanyut karena terjadi gelombang yang cukup besar dari atas, saudara, turun dan menghanyutkan karena banjir itu melanda sungai itu. Orang yang tiba-tiba enak-enak lagi ngobrol ngopi, saudaraku, tidak menyangka kalau terjadi erupsi Gunung Semeru. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dalam waktu sekejap, saudaraku, daerah Lumajang luluh lantak, dan tidak sedikit orang yang kehilangan harta benda, dan tidak sedikit orang yang mengalami kematian. Hari-hari ini manusia sedang diteror oleh roh yang mendatangkan ketakutan. Ini baru bencana alam, saudaraku, yang tidak pernah kita prediksikan, saudaraku. Siapa yang menyangka kota Palu dalam waktu sekejap, saudaraku, luluh lantak. Siapa yang menyangka Aceh tiba-tiba diserang tsunami, saudaraku. Siapa yang menyangka, saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan. Belum lagi masalah musibah kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang kecelakaan. Amin. Siapa yang nyangka? Lagi antri tiba-tiba, saudaraku, di lampu merah stopan,
lagi nunggu lampu hijau, tinggal ngitung detik, saudaraku, lampu itu hijau dan mereka jalan. Tetapi tiba-tiba di jalan turunan yang ada di balik papan, saudaraku, trailer dikatakan remnya blong, dan berapa banyak mobil jadi hancur dan motor yang juga hancur, dan tidak sedikit, saudaraku, korban terjadi bergelimpangan. Seolah-olah, saudaraku, roh maut sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa seseorang. Roh maut, saudaraku, lewat kecelakaan bisa membuat manusia dalam waktu sekejap meninggal. Dan tidak ada seorang pun yang memprediksikan. Kira-kira kalau saudara sedang mencermati keadaan yang seperti ini, sewaktu-waktu penyakit bisa menyerang kita, sewaktu-waktu musibah bencana alam bisa terjadi atas kita, sewaktu-waktu kecelakaan bisa terjadi atas saudara dan saya bertanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara apa yang saudara dan saya hari ini butuhkan? Pernahkah saudara dan saya berpikir dalam melihat situasi keadaan yang seperti ini, kira-kira apa yang saudara dan saya butuhkan? Masih sembahyang minta kaya, masih sembahyang minta umur panjang, masih sembahyang untuk supaya menerima jabatan posisi yang terbaik. Masihkah hati kita tertuju hanya untuk perkara-perkara kedagingan kita? Kira-kira menurut saudara, apa yang saudara dan saya butuhkan dalam situasi yang makin hari sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, bahwa makin hari dunia makin akan mengalami banyak gejolak dan goncangan, sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting bagi saudara dan saya hari ini, yang mulai hari ini saudara dan saya minta, saudaraku, yaitu apa? Sebuah perlindungan di dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari saudara dan saya butuh perlindungan Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu virus itu di mana, kita tidak tahu saatnya terjadi hal-hal yang tidak baik di dalam hidup saudara. Oh, usaha saudara perlu perlindungan hari ini, karena banyak orang ingin menghancurkan usaha saudara. Berapa banyak saya katakan, saudara, jabatanmu perlu perlindungan Tuhan. Karena apa? Karena banyak orang yang gak suka. Saya mendengar kesaksian saudaraku, orang berusaha enak-enak, ya, tiba-tiba ya ada orang yang gak suka, kemudian dagangannya mulai sepi dan terjadi sesuatu yang menyakitkan saudaraku. Saudara dan saya beritahukan kepada saudara, di sekitarmu banyak orang yang iri dan mereka melakukan segala cara dengan cara yang menurut mereka itu halal. Saya kadang-kadang heran saudaraku, kalau saya pelayanan ke Jombang, saudara, kalau lewat mau masuk kota Jombang, di depan Darul Ulum, di situ ada orang jual es oyen, jejer, bakso ya jejer, tak bisa rukun. Amin. Kalau mereka habis alpukat, pinjam tetangganya, jadi mbak, alpukatku teh, ya ada pembeli, dan tidak pernah ada iri hati loh. Mereka jejer di sebelah kiri itu sudah lihat, saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berkata kepada
saudara, usaha pekerjaan saudara dan saya juga butuh perlindungan Tuhan, supaya usaha pekerjaan saudara dilindungi oleh Tuhan dari segala serangan roh, dari segala mantra-mantra, santet dan dukun. Saudaraku, saudara, saya katakan kepada saudara, bahkan kesehatan saudara dan saya hari ini butuh perlindungan daripada Tuhan. Amin. Saudaraku, oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana rahasianya saudara dan saya sebagai orang Kristen bisa mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana caranya saudara membangun suatu perlindungan di dalam hidup saudara dan saya, dan menjadikan Tuhan Yesus itu kota benteng kita, perisai perlindungan kita. Dan saya katakan kepada saudara, itu hanya dapat saudara dan saya sebagai orang Kristen lakukan. Dan pada waktu saudara dan saya melakukan hal ini, Tuhan akan melindungi saudara dan saya lewat usahamu, lewat kesehatanmu, lewat keselamatanmu, lewat rumah tanggamu, lewat pekerjaanmu. Dia sanggup melindungi engkau. Yang pertama, Tuhan sudah menasihatkan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang mengawal. Berapa banyak hari ini Satgas COVID ini, waduh, digencarkan, saudaraku. Bahkan hari ini wali kota menyarankan, siaga kampung wani. Semua RT RW mulai dengan melakukan sesuatu aturan yang cukup ketat, saudaraku. Bahkan di Nirwana ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berkata, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Manusia bisa menjaga diri, saudaraku, rasanya membatasi aktivitas, mulai jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, saudaraku. Mereka berusaha supaya terhindar dari segala penyakit. Tapi saya melihat, saudaraku, di Babi ada seorang yang mulai mengeluh, saudaraku, karena ibunya, mamanya kena COVID. Satu hal yang membuat saya heran, dia katakan, padahal ibu saya itu rajin cuci tangan, rajin selalu pakai masker, kenapa masih bisa kena virus corona? Saya berkata, saudaraku, makanya setiap anak Tuhan hari ini, saudara dan saya harus membangun sebuah perlindungan di dalam rumah tanggamu, di dalam kesehatanmu. Lewat apa? Lewat apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini. Dikatakan yang pertama, kita bisa membangun perlindungan diri kita dari semua yang jahat. Kita dengar lakukan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kita baca yuk. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Amin. Kenapa saudara dan saya bisa luput dari segala bencana, dari segala hal-hal yang tidak baik? Karena apa? Ada penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang akan menimpa saudara, yang mendatangkan kehancuran, yang mendatangkan penderitaan, itu diluputkan atas kita. Amin. Arti kata diluputkan, saudara tahu? Pada waktu saudara dan saya diserang, pada waktu saudara dan saya diserang, saudara dan saya bisa diluputkan, terhindar. Saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan. Waktu itu kami dalam pelayanan di gereja GKI Diponegoro. Saya adalah ketua partisipasi awam dan perkabaran Injil di gereja GKI Dipo.
Saya punya teman namanya Ayub. Kami setiap minggu bergiliran ke daerah terpencil, ya daerah kecil di pinggiran sungai Bengawan Solo di daerah Lamongan. Satu hari tiba giliran dia. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu itu hari raya, dia dapat giliran, saudaraku. Dia pimpin perjamuan kudus, jadi dia pakai hem putih, pakai dasi, naik bis. Bis waktu itu masih ada di Jembatan Merah, Terminal bis. Saudara masih ingat ya? Terminal bis dulu masih ada di Jembatan Merah sebelum jadi CMP. Pada saat dia mau naik bis, bis itu sudah penuh sesak. Bahkan yang berdiri di bis itu sudah cukup banyak sampai di dekat pintu belakang. Jadi pada waktu dia mau naik bis, saudaraku, sama kernetnya didorong, saudaraku. Sudah penuh pak, sudah penuh pak. Bapak naik bis belakangnya aja, sini sudah penuh. Dia dijongkrak, no, saudaraku. Ya, tanpa sadar dia didorong, saudaraku, dan dia jatuh. Dan waktu itu hujan, saudaraku. Jadi ada becek, saudaraku. Dan saudara lihat pada waktu dia jatuh, saudaraku, pakaiannya kotor karena apa? Karena di situ bekas hujan dan bekas ada oli, ada solar gitu, saudaraku. Jadi kotor. Waduh, dia rasanya ngomel, dia rasanya marah ya, saudaraku. Kenapa? Kalau dia mau pulang dulu ganti pakaian, dia sedang nututi waktunya, saudaraku. Lalu dia mulai berkata, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Dia bersyukur, dia tunggu bis berikutnya, saudaraku. Dia pikir dia akan terlambat, saudaraku. Dan pada saat apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat dia naik bis itu sambil tunggu, sambil dia lihat, saudaraku, dia bersihkan pakaiannya, saudaraku. Kemudian bis itu mulai penuh dan mulai berangkat. Dalam keadaan dalam perjalanan itu, dia tertidur, saudaraku. Pada waktu tertidur, saudaraku, waktu mau masuk Lamongan, tiba-tiba dia dengar, saudaraku, orang berteriak-teriak, saudaraku, tolong, 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 saudaraku. Waduh, pada waktu itu dia kaget, saudaraku. Dia lihat dari jendela bis itu, saudaraku. Ternyata, saudaraku, bis yang dia tumpangi, yang dimana dia didorong oleh kernetnya sehingga dia jatuh itu, bis itu tertabrak kereta api dan hancur. Dan korbannya 26 orang meninggal di tempat. Mobilnya hancur. Saudara tahu? Pada waktu dia lihat, loh, ini bis tadi yang aku naik, tapi ternyata aku tidak boleh naik dan didorong. Lalu pada saat dia lihat seperti itu, saudaraku, dia menangis dan dia berkata, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Amin. Inilah salah satu bentuk perlindungan Tuhan. Tuhan meluputkan teman saya Ayub ini dari maut lewat kecelakaan yang dia tidak tahu itu akan terjadi. Meskipun, saudaraku, dia harus mengalami didorong dan jatuh dari bis, saudaraku, dan pakaiannya kotor karena kena air bekas hujan. Saudara, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, itu dia di dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dan tidak baik, Tuhan berjanji Dia akan meluputkan saudara dan saya. Amin. Saya pulang dari Jakarta pelayanan. Pada waktu di Jakarta, banyak orang-orang pengusaha di Jakarta yang minta. Pada waktu itu saya harus mengadakan perayaan pernikahan perak. Mereka berkata, Mbak Hendra, jangan dirayakan di Surabaya, kami kan nggak bisa datang kalau di Surabaya. Akhirnya mereka bentuk beberapa orang pengusaha ini, mereka sewa restoran, saudaraku, dan saya diminta untuk mengadakan perayaan pernikahan 25 tahun pernikahan perak.
Acara itu begitu indah, luar biasa, saudaraku, dan saya rasakan berkat. Jam 11 malam saya pulang dari Jakarta bersama dengan istri saya dan mama saya, lewat Bandung, mampir di adik saya di Bandung. Jam 1 saya sampai di Bandung, kemudian saya ngobrol sama adik saya. Kemudian kira-kira hampir jam setengah 1, jam setengah 2, saya pamit, saudaraku, pulang. Saya berkata, adik saya nahan, sudah jangan pulang, besok aja, tidur dulu aja di Bandung, besok aja. Ya, secara tubuh memang saya capek, saudaraku, ya, karena baru acara ucapan syukur, saudaraku. Tapi saya paksa, saudaraku. Setengah 4 sampai Majalengka. Saya nggak tahu antara saya sudah nge-fly, ngantuk, saudaraku. Mobil sedan saya kira-kira sudah jalan 80-90, belok Sumedang, kemudian sampai di Majalengka, saudaraku, sudah tahu, tiba-tiba ada Isuzu Elf di depan saya, tiba-tiba berhenti, nyamperin penumpang, saudaraku. Nah, saya kaget, saudaraku, gak sempat ngerem, terjadilah kecelakaan. Saya nabrak dari belakang sampai mobil itu ban serepnya bisa melesek masuk ke gardan, saudaraku. Dan mobil saya jelas, saudaraku, mukanya itu depannya hancur, kacanya hancur, aki hancur, radiator hancur, saudaraku. Dan mobil saya, saudaraku, hancur, saudaraku. Dan saya berkata, puji Tuhan, saudara, ternyata saya sedikit pun tidak luka. Istri saya pingsan karena apa? Karena kepalanya terbentuk dashboard, saudaraku. Dia pingsan. Mama saya kepalanya merempul, saudaraku, bencol, saudaraku. Karena apa? Karena terbentur dengan jok belakang mobil saya, saudaraku. Jadi dua gitu, saudara. Mama saya, saudaraku. Saudara, saya percaya begitu saya lihat keadaan kondisi mobil saya turun, saudaraku. Saya lihat keadaan mobil saya lihat, aduh, hancur, saudaraku. Tidak mungkin saya bisa bawa pulang ke Surabaya. Saya telepon orang di Cirebon, saudaraku, dan kemudian mobil itu diangkut truk balik ke Surabaya. Kemudian saya diantarkan naik mobil, saudaraku, oleh seorang teman saya di Cirebon. Saya diantar ke Jepara, antar mama saya, kemudian saya diantar ke Surabaya. Dan orang kalau melihat kondisi mobil saya saat itu, orang akan berkata, pasti ada korbannya. Tapi ternyata saya melihat tangan Tuhan menyertai kami, sehingga meluputkan maut lewat kecelakaan yang kami alami. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya saudara dan saya diluputkan, hidup saudara dan saya dipagari oleh Tuhan. Amin. Lewat malaikat Tuhan, saudaraku. Dan kalau malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjagai saudara kemanapun engkau pergi, saya berkata kepada saudara, segala sesuatu boleh menyerang saudara, tetapi engkau akan diluputkan dari niat jahat orang lain. Engkau akan diluputkan dari segala kecelakaan, musibah apapun. Amin. Karena Tuhan berjanji di dalam Mazmur 34 ayat 8 ini, saudaraku, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, dan dikatakan lalu meluputkan mereka. Yang pertama, saudaraku, yuk kita membangun sebuah perlindungan di dalam hidup kita. Ya, pada saat, saudaraku, engkau belajar hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk belajar hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana rahasianya, saudaraku? Kita sebagai orang Kristen boleh mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca Keluaran pasal 23. Kita baca ayat 25.
tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Yang kedua, rupa-rupanya ibadah ini bisa membangun sebuah perlindungan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan berfirman, saudaraku, beribadahlah kepada Allah Tuhanmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan kamu penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saudaraku, tanpa kau sadari, saudaraku, saudara akan mengalami sebuah perlindungan yang dari Tuhan yang luar biasa di dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Amin. Orang yang setia beribadah, maka Tuhan akan menyertai mereka. Roti sebagai makananmu, air sebagai minumanmu, Tuhan akan cukupkan. Orang yang setia beribadah tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Dalam keadaan situasi apapun, kau dan saya tetap akan diberkati. Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, Tuhan akan cukupkan. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini saya berkata, banyak orang Kristen begitu menghadapi segala situasi penyakit COVID ini, saudaraku, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang justru meninggalkan ibadah mereka karena mereka takut. Karena dikatakan, saudaraku, virus corona ini, saudaraku, akan mudah menular di saat saudara dan saya ada di ruangan AC. Makanya banyak orang Kristen nggak berani pergi ke gereja. Kemudian banyak gereja-gereja yang tutup dan tidak berani ibadah. Sampai hari ini masih ada beberapa gereja yang tidak berani buka ibadah. Yang saya heran, ke gereja takut, tapi ke mall nggak pernah wedi. Nongkrong di kafe ya nggak pernah wedi. Saya mau tanya, di kantor saudara ruangannya ber-AC atau enggak? Coba angkat tangan. Yang ber-AC coba angkat tangan. Bukti ini kok sehat. Amin. Saya berkata kepada saudara, yang menentukan saudara bisa tertular itu bukan karena di ruangan AC atau apa, saudaraku. Dimanapun kau bisa tertular. Amin. Tapi saya berkata kepada saudara, Tuhan akan melindungi setiap orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Dikatakan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Saudaraku, ini janji Tuhan tuh. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dikatakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang-orang. Amin. Ada orang yang gak mau ibadah, silakan, terserah. Urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting, saudara dan saya, pada waktu engkau dan saya cari Tuhan, engkau akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Meskipun saatnya Tuhan izinkan saudara dan saya terserang sekalipun, tapi tidak akan pernah mendatangkan maut. Amin. Karena Tuhan berjanji kepada saudara bahwa Tuhan berkata, janganlah takut kepada orang atau sesuatu yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa membunuh jiwamu. Tapi bila kau takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan juga bisa membunuh jiwa. Amin. Itulah sebabnya Tuhan menasihatkan kita di dalam kitab Maliaki, saudaraku. Kita lihat yuk, kitab Maliaki.
Pasal yang ketiga. Saya bukan khotbah tentang perpuluhan. Kita baca ayat 13. Sudah lihat, ya, kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu masih berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, berjalan dan berjalan dengan bagian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh karena itu, kita ini menyebut berbagai orang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lupa juga. Ya, dikatakan begini, bicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, sudah perhatikan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dengar baik-baik, saudara. Banyak orang berkata, wes lebih baik Mama, jangan mencobai Tuhan. Kamu ke gereja itu berarti kamu mencobai Tuhan. Sudah tahu dilarang, sudah tahu ya bisa tertular penyakit, sudah kamu di rumah aja, jangan mencobai Tuhan. Orang yang seperti ini kelihatannya nasihatnya baik, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata bicaramu itu kurang ajar. Karena apa? Karena membawa orang itu jauh daripada Tuhan, membawa orang tidak berani beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau akan melihat saatnya perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan dengan orang fasik, orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Satu saat engkau akan melihat perbedaannya. Kapan? Kapan saudara merasa benar-benar beda ya antara orang yang setia beribadah dengan orang yang tidak setia beribadah? Nanti saatnya akan beda, saudaraku. Saatnya kapan? Saatnya wabah penyakit ini mulai merajalela di sekeliling saudara dan saya. Orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Amin. Satu hari ada orang yang bertanya kepada saya pernah saksi berapa kali di tempat ini. Pak Hendra, kalau Pak Hendra bersama dengan ibu pelayanan ninggal anak-anak, apa Pak Hendra gak pernah takut? Kalau tiba-tiba Pak Hendra ada di Jakarta, ada di pedalaman, tiba-tiba anak Pak Hendra panas, kemudian muntaber, dan apalagi sekarang di Surabaya waktu itu kan kena demam berdarah, saudaraku. Saya berkata, Bu, sebelum ibu bertanya saya tidak takut, tapi setelah ibu tanya, aku serada mikir sekarang. Waktu saya keluar negeri 1 bulan pelayanan di Eropa, saudaraku, anak-anak saya percayakan kepada pembantu. Saya dengan istri ke Eropa sebulan, khotbah di seluruh Belanda. Saya nggak pernah mikir
apa yang akan terjadi atas anak saya. Karena apa, saudaraku? Karena pada waktu sebelum kami berangkat ke Jakarta pelayanan, masuk pedalaman, saya di Timur 7 bulan, saudaraku, meninggalkan istri dan anak-anak, saudaraku. Saudara, tidak pernah terpikir dalam pikiran saya alami ketakutan. Karena apa? Sebelum saya berangkat, selalu saya panggil anak-anak dan istri saya, dan saya berdoa minta Tuhan lindungi mereka. Saya berkata, Bu, saya nggak perlu takut, karena Tuhan sanggup mengirim malaikat untuk menjaga anak-anak saya. Dan benar, saudaraku, selama saya melayani sekian puluh tahun, setiap kali saya meninggal anak-anak dan keluarga, tidak pernah saat itu satupun anak saya yang dalam keadaan sakit sehingga saya harus pulang. Tidak pernah, saudaraku. Saya melihat Tuhan itu benar-benar konsisten dengan janjinya. Saya berkata, siapa sih yang bisa menjaga anaknya dari nyamuk demam berdarah? Hah? Saudara bisa nyemproti seluruh rumah saudara dengan baygon, tapi pada waktu dia sekolah, dia bisa digigit nyamuk. Amin. Siapa yang bisa ngusir nyamuk? Siapa yang tahu nyamuk akan masuk? Tapi saya berkata, Bu, saya percaya kalau saya pergi, malaikat Tuhan itu selalu menjagai rumah saya. Dan seandainya ada nyamuk demam berdarah masuk ke dalam rumah saya, malaikat itu bisa ngomong, mau ojo mlebu omahe Pak Hendra, lu mau tonggo wae. Amin. Kira-kira menurut saudara bisa kan? Malaikat bisa bahasa binatang, saudaraku. Saudara tidak bisa bahasa binatang. Amin. Nah, saudara, ini dikasih Tuhan karena apa? Karena Tuhan berjanji malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia di dalam ibadah. Mereka akan senantiasa akan mengalami perbedaan. Mungkin hari ini saudara dan saya belum mengerti merasakan perbedaan apa. Lewat kesetiaan saudara yang selalu meninggalkan pekerjaanmu, sudah berani tinggalkan untuk beribadah. Saya berkata, saudaraku, kalau engkau berani meninggalkan pekerjaanmu dan engkau lakukan untuk engkau beribadah, Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Dulu saya merintis gereja di Tristar. Kebaktian jam 8 sampai jam 10, kadang-kadang sampai jam 11. Ada penatua gereja kami yang ngomel, Pak, acaranya baktian aja suwe-suwe. Aku buka toko. Dia punya toko di Pasar Atom, saudara. Dan dia berkata kalau minggu itu rame, dapat duit kontan, saudaraku. Karena pembeli-pembeli itu duit kontan. Dia jual pakaian senam. Saya berkata kepada dia, Pak, berani enggak kamu tutup kalau hari Minggu supaya ibadahmu tidak terganggu? Minggu itu tutup, jangan buka. Wah, Minggu itu kami harus membuka duit kontan supaya Senin bisa setor cek. Saya berkata, Pak, kalau engkau berani meninggalkan pekerjaanmu untuk sebuah ibadah, Tuhan akan perhitungkan pekerjaanmu, Tuhan akan pakai. Suatu saat dia ambil keputusan, ya wis Pak Hendra, suami istri ngomong sama saya, oke Pak Hendra, mulai bulan depan saya tutup. Apa yang terjadi? Satu hari Tuhan bongkar segala sesuatu yang selama ini membuat kebocoran, yang membuat ada belalang belahan yang memakan hasil usaha jerih lelah mereka. Satu hari, saudaraku, karyawannya yang cewek ini minta karcis mau ke Ponten, kencing ke toilet. Om, jalan karcis sih.
Aku mau ke toilet. Akhirnya dikasih. Tapi begitu dia lihat saudaraku, ini kok aneh ya. Ini pegawai kesini, ini. Gue apa? Main ngapain? Ke toilet. Aduh, aku lara weteng. Gue hamil ya? Enggak toh. Aneh Omi. Aku enggak hamil. Coba. Dia suruh pegawainya yang menjadi kepercayaan dia yang paling lama. Coba, periksa. Ternyata sudah tahu, nak wetengi setengah losin pakaian senam medidol saudaraku. Sudah tahu? Dia kerja keras minggu ngumpulno duit, nek jam ibadah telat sithik ngomel, terutama bojo di sini ngomel. Bojo itu suka ngomel, tapi bojo di sini enggak. Amin. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia tuh, tadi kue selama ini melakukan ketidakjujuran, nyolong awakmu ya. Sudah tahu? Anak ini langsung nyanyi. Ya om, tapi tutu aku toh. Wah iki. Tutu aku toh. Akeh sing ngono, ojo aku toh sing besalahno. Jadi pada waktu saya ke sana itu ternyata saudaraku, itu pegawainya tinggal 3. Biasanya wah memang laris saudaraku. Jadi ternyata setelah diselidiki, ternyata sampai, ayo ke aku, dan aku taruh foto polisi tuh. Ngomong saudaraku, ditunjuk satu, 4 orang yang selama ini nyimpen pakaian senam jero weteng, nggak mendengar di toilet itu saudaraku, sudah ada sing ngantani, regane luwih murah teko bose saudaraku. Amin. Sebentar kemudian, berapa hari kemudian, ada telepon dari Jember. Dia katakan, kok kue kirim barang aku apa keliru? Loh, keliru apa? Loh, pesan aku si model ini kan cuma 1 dosen. Kok dikirim berapa dosen? Terus itu ya, kok ada sih keliru ini? Kok ada sih kok tambahin? Aku wis ora iso, cukup iki ae aja sesuai pesenanku ae. Rupa-rupanya sudah tahu. Rupa-rupanya selama ini istrinya kerjasama dengan karyawannya sales yang ada, yang dia sales keluar kota saudaraku. Salesnya ngomong sama toko ini, Ci, kowe nek tak kirimi barang, tak luwehi, kowe gelem trimo, gelem. Wes potongan 25% wes. Aku butuh cucian, butuh dekontan. Saudaraku, ya wes tidak apa-apa. Jadi dia kerjasama dengan bagian pengiriman ngepak barang di gudang saudaraku, dan apa yang terjadi itu bertahun-tahun. Nah dia nggak sadar saudaraku kalau selama ini ada kebocoran di dalam perusahaannya. Karena apa? Karena hari Minggu dia tidak khususkan untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi dia cari uang karena dia pikir hari Minggu dia dapat uang kontan. Tapi sudah tahu, begitu dia berani mengambil keputusan untuk mengutamakan Tuhan di hari Minggu, ada hari ibadah, Tuhan bongkar segala sesuatu yang selama ini dia tidak sadar terjadi kebocoran. Dan pada waktu dia total, hampir setiap bulan itu dia rugi 8 juta. Gila. Oh, saya berkata kepada saudara, satu saat Tuhan akan bedakan antara orang yang setia beribadah dengan orang yang tidak setia beribadah. Pada waktu engkau dengan sungguh-sungguh berani meninggalkan segala sesuatu, engkau benar-benar mengutamakan ibadah. Karena hari itu adalah hari di mana saudara dan saya harus mengucap syukur karena Tuhan yang memberkati menyertai kita. Amin. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, membangun sebuah perlindungan bisa lewat kesetiaanmu di dalam ibadah.
Amin. Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Saudaraku, orang-orang boleh meninggalkan jam ibadah mereka, itu terserah mereka. Meninggalkan jam ibadah untuk karena hobi, untuk goes, untuk segala sesuatu, itu urusan mereka. Yang penting, saudara dan saya sebagai orang Kristen, yuk utamakan ibadahmu. Karena hari itulah hari kesempatan engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberi sesuatu berkat yang tidak ternilai. Menurut saudara, berkat apa yang tidak ternilai di dalam hidupmu? Saya mau tanya, ayo. Menurut saudara, berkat apa yang saudara rasakan luar biasa? Kesehatan? Amin. Banyak orang manusia, seringkali kita sebagai orang Kristen tidak pernah berpikir bahwa satu berkat yang paling besar adalah saudara dan saya masih diberi waktu untuk bernafas. Bukan kekayaan, bukan jabatanmu, itu berkat yang terbesar bagi hidupmu. Tetapi berkat yang terbesar yang saudara dan saya terima daripada Tuhan hari ini adalah kesempatan untuk saudara dan saya masih diperkenankan hidup. Kalau Tuhan berkata cukup waktumu, balik, kekayaanmu tidak ada artinya. Kalau hari ini Tuhan berkata cukup waktumu, stop, jabatanmu tidak ada artinya. Amin. Kalau hari ini Tuhan berkata cukup, stop, waktumu sudah habis, maka pelayananmu sudah tidak ada artinya. Jadi kalau saudara dan saya hari ini masih diberi hidup, hari ini engkau masih bisa tetap bernafas, itu kesempatan dan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Karena selama engkau masih hidup, berarti engkau masih bisa bekerja. Amin. Selama engkau dan saya masih hidup, berarti engkau dan saya masih punya kesempatan untuk berkarya. Yesuslah yang memegang jam kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, syukuri di saat hari Minggu, saat ibadah, saudara, disitulah engkau dan saya bisa berkata, Tuhan, thanks God. Hari ini aku bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Setiap pagi jam 3:30 saya harus sujud nyembah Tuhan, mengucap syukur. Saya bangun, tubuh saya sehat, syaraf-syaraf di dalam otak saya boleh bekerja dengan normal. Itu yang pertama saya syukuri, saudaraku. Setiap kali saya bangun dari tidur saya, jam 3:30 saya sudah bangun, saya mulai sujud nyembah Tuhan. Saya mulai berkata, Engkau baik Tuhan. Dari mulut saya setiap hari minimal lebih dari 10 kali saya ngomong, Yesus Engkau baik. Sampai balas ngomong, iya, katanya Pak Tri setan si jahat. Yang balas, ya seringkali dengar saya ngomong Yesus Engkau baik. Karena kalau sampai hari ini saya masih sehat, saya masih diberi umur panjang, hari ini saya boleh melayani di mana-mana Tuhan utus, itu karena Tuhan baik. Amin. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara membangun sebuah perlindungan di dalam Tuhan. Saudaraku, kita baca kitab Mazmur 91. Mazmur 91, saudara perhatikan ayat ini. Dalam lindungan Tuhan. Saya akan bacakan secara singkat. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau.
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, dan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku, jangan takut dengan Omikron dan segalanya. Ya, walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, jangan perhatikan ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Bagaimana caranya kita bisa mengalami diluputkan dari semua malapetaka, penyakit sampar, panah api, si jahat? Bagaimana rajanya? Tuhan berjanji Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga engkau dan meluputkan semua dari segala yang tidak baik yang akan saudara dan saya akan alami. Tuhan akan luputkan. Tuhan berkata, saudaraku, di dalam ayat yang keempat, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya. Amin. Kuncinya, saudaraku, hari ini saudara bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi hatimu harus melekat kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, jadi Kristen tapi hidupnya nggak melekat dengan Tuhan. Maaf ya, hanya minggu sekedar ke gereja. Kamu Kristen? Iya. Doa. Oh, doa Pak. Doa apa? Doa makan. Mau makan sembahyang. Itu kadang-kadang eling. Amin. Kadang-kadang wis mangan lagi sembahyang. Kira-kira ada enggak? Wis kadung masuk mulut durung sembahyang. Ada sing sungkan di mut sembahyang, ada sing dilepesi sembahyang. Saya nggak tahu juga yang mana. Malam mau tidur sembahyang enggak? Oh, sembahyang, Pak. Saya berkata, banyak orang Kristen karena capek kerja, capek lelah, banyak utang, banyak masalah. Sembahyang sih sembahyang, tapi amin keblake bareng. Itu begelut guling loh. Di sini ada kebiasaan yang sembahyang kalau malam di tempat tidur sambil gelut bantal, gelut guling. Berarti kau tidak niat. Engkau tidak dalam posisi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya diajarkan oleh Opa saya dan emak saya jam 12 siang. Suami istri setiap jam 12 siang mereka masuk kamar, berlutut di bawah di samping tempat tidur. Engkau saya dan emak saya selalu sembahyang.
Dan pada waktu saya kecil, saya ikut emak saya ikuti mereka. Saya sembahyang dengan mereka. Anehnya, saudaraku, kesetiaan mereka itu mendatangkan ketabahan dan kekuatan di dalam hidup mereka. Satu hari, engkau saya ini kirim barang ke Palembang, karena kami pengusaha mebel semua di Jepara. Naik kapal, tiba-tiba dari Duana diberitahu datang ke rumah engkau saya. Dia berkata, Pak, barang satu kapal dari perusahaan ini, toko ini, kapalnya karam, bablas entek, tidak terselamatkan. Saudara, itu berita yang gak baik loh. Berita yang sangat mengejutkan. Engkau saya sama mak saya sepintas dengar-dengar. Ya dengar-dengar. Bahasa Perancisnya itu temen-temen. Mereka susah. Mak saya nangis. Karena barang satu kapal. Tapi sudah mereka tiba-tiba, ayo, Cim. Kalau manggil mak saya, Cim, ayo Cim, sembahyang. Masuk ya. Engkau saya langsung sembahyang dulu. Saya masuk, saudaraku. Karena apa yang terjadi? Opa saya sembahyang ngomong begini, Tuhan, kalau engkau izinkan seperti ini harus terjadi, kami percaya kau punya maksud yang baik. Opa saya adalah salah seorang pendiri gereja GKMI Jepara. Dan saya berkata kepada saudara, yuk, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dalam segala angin badai, dia akan tetap tenang. Orang yang melekat dengan Tuhan hatinya, dalam keadaan situasi apapun, dia tidak akan mudah bersungut-sungut atau mulai berutang kepada Tuhan. Karena orang yang melekat kepada Tuhan hatinya, dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Yuk, hari ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya bangun seperti